mutlak harus dilakukan untuk di pesantren yang di mana pesantren ini adalah sebuah organisasi yang tempat kumpulnya orang-orang dengan tujuan yang sama. Maka optimalisasi ini mutlak harus dilakukan. Optimalisasi yang seperti apa? Bagaimana caranya? Yang pertama adalah berorientasi terhadap manajemen. Manajemen adalah sebuah proses untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi dengan melakukan kegiatan-kegiatan. Jadi format optimalisasi langsung nanti rotasi manajemen, rotasi mutu ya, oke? Nah. Dari fungsi utama perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goals secara efektif dan efisien. Secara simpelnya mungkin manajemen adalah ilmu untuk sebuah proses untuk mengatur yang di dalamnya terdiri dari tahapan-tahapan yang harus dilalui, dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Manajemen juga sebagai seni. Tadi Ustaz Jinan juga sudah menyampaikan itu manajemen sebagai sebuah seni, bahwa ketika ada sesuatu hal, kebijakan yang kita ambil adalah dengan seperti ini. Sehingga seni dalam manajemen, seni musrifah atau penentu kebijakan melakukan pengelolaan terhadap sesuatu itu menggunakan seni. Makanya manajemen dikatakan juga sebagai sebuah seni dalam mengelola. Yang kedua, berorientasi terhadap mutu. Pasti mutu ini menjadi output yang kita harapkan. Bagaimana menjadikan santri bermutu melalui kepengasuhan yang bermutu juga. Kita ingin santri berkualitas, kita ingin santri yang bermutu. Maka segala elemen atau unsur-unsur yang mendukung itu juga harus bermutu. Maka kepengasuhan santri yang bermutu juga harus dijadikan pendekatan. Menurut Yuran, kualitas adalah kesesuaian untuk penggunaan. Ini berarti bahwa suatu produk atau jasa hendaklah sesuai dengan apa yang diperlukan atau diharapkan oleh pengguna. Kita bisa mengatakan itu berkualitas. Indikatornya itu adalah kita merasa puas terhadap sesuatu hal. Kepuasan ini harus disesuaikan dengan standarnya. Ya, jadi tanda pengasuhan kalian nanti berkualitas ya. Jadi dilihat dari kepuasan santri di situ, kenyamanan santri, kan? Tapi ada standarnya, gitu kan. Jadi, tapi kalau seandainya santri kalian di kamar itu, mengeluh terus terus tanpa ada pembinaan yang bagus dari kalian, tanpa ada nanti kejadian keluhan, tanpa ada jalan keluar dari kalian, berarti termasuk musafnya di situ bukan berkualitas. Ada apa deh? Kok Yusuf cerita terus? Suara siapa tadi? Yusuf ada kopi gitu ya. Ada tadi suara konsumsi. Nah, lanjut ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi kualitas letak dari kita sebagai muslim ya. Lanjut. Standarnya, musrifah atau pengasuh bila puas terhadap pola kepengasuhan santri di asrama. Indikator dari merasa puas ini adalah adanya sesuatu yang dirasakan, adanya sesuatu yang dibuktikan, yaitu kesesuaian dengan standar yang diharapkan, gitu, standar yang ditentukan. Maka akan menjadikan pelanggan, karena kalau mutu itu dari barang ya, sebetulnya dunia pendidikan mengadopsi itu dari dunia bisnis, dari dunia barang. Jadi dikatakan berkualitas apabila kita merasakan sesuatu itu sesuai kepuasan, sesuai dengan apa yang distandarkan. Mutu ini bisa disebut mutu sebagai mutu yang hanya ada di mata orang yang melihatnya. Adapun standar mutu adalah yang pertama standar produk atau jasa. Kalau karena kita di dunia pesantren, maka bergelut di bidang jasa, yaitu kesesuaian dengan spesifikasi apa yang diharapkan dari output yang ada, sesuai dengan tujuan dan manfaatnya, tanpa cacat atau zero defect, dan selalu baik sejak awal. Yang kedua adalah standar pelanggan, yaitu kepuasan pelanggan terhadap
standarnya kita, mutu kita itu adalah kalau jasa kita kan jasa dalam mendidik santri kan. Nah, jadi jasa itu sesuai dengan ekspektasi, gitu kan? Kita kan menyampaikan bahwasannya santri di sini aman, kemudian tidak ada kehilangan, misalnya bersih, kan itu kan selalu kita jual kan, seperti itu. Kemudian santri betah, kemudian juga mereka senang. Nah itu kalau kita melaksanakan sesuai dengan standar itu, memang santri itu seperti itu, maka namanya bermutu namanya ya. Tapi kalau itu hanya ngomong di mulut saja, itu namanya tidak bermutu. Kemudian kalau standar pelanggannya yaitu anak tadi sama wali santri itu puas, sehingga dia dengan anaknya di sini dengan pengasuhan yang bagus, yang tersistem, ya kemudian juga ada aturan-aturannya, maka nanti dia puas anaknya. Akhirnya apa? Tidak ada pondok yang lebih hebat dunia kecuali anaknya. Nah, itu akan disampaikan oleh wali santri sebagaimana Ustaz belajar di Temboro, maka menurut saya gitu, tidak ada pondok yang lebih hebat dari Temboro, gitu kan. Yang lebih hebat menurut saya, yang hebat banyak gitu kan, tapi yang lebih menurut saya seperti itu. Kenapa? Karena puas, orang tua puas gitu kan. Nah seperti itu. Tapi sekarang coba kita lihat di Anema, malah banyak wali santri yang mencegat orang masuk ke Anema. Kenapa? Ya kemungkinan kita nggak sesuai ekspektasi, kemungkinan ya kan. Nah, kemudian juga dan juga mungkin itu sebabkan lemahnya pengasuhan kita di asrama. Karena usah lihat sekarang itu seolah-olah muslim itu hanya sebagai nama saja, ya kan, tidak bertanggung jawab 24 jam secara utuh kepada santri. Itu yang harus kita ubah ya. Nah, coba kita cek kira-kira sekarang pelanggan wali santri puas gak dengan kita. Itu kita cek ya sekarang. Nanti gitu juga kalian, nanti kamar kalian tuh nanti pengaturannya oleh kalian atau pembinaan kalian terhadap anak-anak kalian, puas gak wali santri. Bukti puasnya itu adalah setiap datang tidak ada oceh-ocehan. Nah, kemudian nanti stempel yayasan. udah santri-santri itu puas enggak, ya kan? Nah, ada nggak kata-kata santri itu membawa adik-adiknya masuk ke sini? Nah kan, kalau seandainya tidak ada ataupun ada sedikit, berarti namanya mutunya kita belum benar-benar berkualitas. Ya paham ya? Nah ini yang perlu kita ketahui terhadap pola kepengasuhan santri di asrama. Jadi ini semua kalau beroperasi mutu itu artinya dari awal harus ada quality assurance-nya. Kepengasuhan santri harus bermutu, kemudian pendidikan pondok juga harus bermutu, semua harus bermutu. Maka optimalisasi pengasuhan santri melalui pendekatan manajemen dan pendekatan mutu itu mutlak harus dilakukan supaya bermutu dari awal, berkualitas dari awal, untuk menciptakan sebuah output yang output di sini adalah santri yang berkualitas pula. Kita masuk ke teori manajemen Terry. Saya mengambil teori ini, teori manajemen banyak sekali, cuman teori manajemen yang Nah ini catatnya ya, teori manajemen. Nah ini teori manajemen seluruh dunia seperti ini. Terus belajar manajemen berkali-kali ini juga. Ya tolong catat nih ya, yang ini aja, yang ini nggak usah. Ya. mudah untuk diklasifikasikan itu dari John Robert Terry dalam bukunya Principles of Management membagi 4 fungsi manajemen. Yang pertama itu adalah planning, yaitu perencanaan. Yang kedua organizing, organisasi, pengorganisasian, activity, pelaksanaan, dan controlling atau pengawasan. Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan PORC, biasanya kita ya, jadi dalam manajemen pengaturan itu setiap pun apapun yang dilakukan itu harus ada namanya planning, perencanaan. Kita buat perencanaan, ya. Organisasi itu maksudnya membagi tugas, ya. Sudah direncanakan, kita mau santri baru nih contohnya. Nah, kemudian nanti akan ada muslim seperti ini, nanti bagi seperti ini, direncanakan. Nanti dalam melakukan perencanaan itu ada lagi nama analisis, banyak lagi, tapi kita nggak bahas itu ya. Nanti kalian
kalian akan dikit-dikit nanti dilatih terus manajemen sehingga benar-benar produk kita ini besar ke depannya ya. Walaupun kepala Wahyu pusing mendengarnya sekarang ini, biarin aja dulu ya, ikuti aja dulu, lama-lama kalian paham. Kalau kalian nggak mau dengarnya, ambil pusing, nanti kalian nggak berkembang ya. Jadi contoh nih kan, bilang mantan pusing nanti. Wahyu ini kayaknya paham banget deh kayaknya. Kopi. Ah ya. Kita kembali lagi Dino ya. Iya. Ya. Jadi dalam planning ya, ada perencanaan yang kita buat. Balik lagi. Semaksimal mungkin bagaimana pesantren kita ini maju dan juga mutunya bagus, ya kan? Maksudnya sesuai ekspektasi, baik pengasuhannya maupun pendidikannya, kemudian outputnya bagus. Kemudian kedua, pelanggan, bagaimana santri tadi merasa puas, merasa betah, merasa tenang, sehingga tidak ada menurut dia pondok yang lebih hebat melainkan alimah, ya kan? Sebagaimana yang Ustaz rasakan di pondok, sehingga Ustaz merasakan tidak ada yang lebih hebat pada Temboro. Nah, walaupun yang hebat banyak, karena rasa itu tadi, kenapa dia puas? Bukan berarti dia fanatik, tidak, itu karena dia dapatkan kepuasan. Tapi yang nggak boleh itu merendahkan pondok lain ya. Kemudian yang kedua, nanti dia merasa puas, tidak ada yang lebih hebat kecuali guruku. Sehingga gurunya dia cintai. Kadang-kadang ada kemarin tuh ketika Ustaz adakan sistem banyak sebagian santri yang datang, ternyata kerjanya ngempisin motor Ustaz Usman. Kerjanya apa? Ngempisin motor Gus Hasbi. Mencaci maki Gus Hasbi di belakang. Apalagi menggunjing Pak Kiai di belakang. Itu kan bukan santri namanya, itu namanya setan bentuk manusia sebenarnya, ya kan? Tapi nggak apa-apa, dia ngaku dia udah taubat, tapi itu namanya bukan santri, namanya setan berbentuk manusia. Sampai-sampai dia mencaci maki gurunya, ya. Ini tidak boleh. Kenapa ini terjadi? Kemungkinan dia tidak puas di asrama, mungkin tidak puas dia di pondok. Ini untuk semuanya, untuk Ustaz juga, untuk Ustaz juga, untuk kalian juga, semuanya kita harus perbaikan ya. Itu maksudnya ketika santri tidak dapat kepuasan, maka dia akan menyalahkan semuanya ya. Akhirnya Pak K pun nggak ada apa-apa, ikut pula disalahkannya, ya kan? Itu yang harus kita bina, sehingga dia merasa gurunya yang hebat, gurunya yang dia cintai, sehingga datang ke pondok tuh nggak membawa orang tuanya yang ingin, tapi membawa hadiah. Ya minimal hadiahnya telo 1, ya kan? Atau mangga 1, ya. Yang dilihat bukan harganya, tapi bentuk cintanya atau kepuasannya. Begitu juga orang tuanya merasa puas, bangga, oh anakku di sana mondoknya, seperti itu ya. Paham semuanya? Baru nanti ada pelaksanaan setelah kita bagi-bagi ini, nanti saya sampaikan Wahyu tugasnya apa, ini apa, nanti baru pelaksanaan itu dilaksanakan sesuai dengan tugasnya tadi, dengan SOP yang ada. Sebenarnya bikin SOP itu kalian sendiri sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa, kita nanti bersama-sama buatnya apa yang harus dilaksanakan. Baru nanti ada kontrolin pengawasan, yaitu muhasabah dan musyawarah dan evaluasi ya. Karena ini kalian harus pahami yang 4 ini, watch ya. Nah itu dari Terry. Nah yang pertama itu perencanaan atau planning. Ketika kita membuat misalnya kepengasuhan, program kepengasuhan, kita concern di program kepengasuhan, maka sebelum melakukan itu, tahapan yang pertama adalah melakukan sebuah perencanaan, yaitu planning, di mana proses menetapkan sasaran organisasi dan cara mencapainya seperti apa. Dalam proses atau dalam sistem kepengasuhan, maka perencanaan ini menjadi poin yang urgent dulu. Itu harus matang dulu secara perencanaan. Apa yang akan kita lakukan? Sumber daya apa yang kita miliki? Kemudian program apa yang akan kita rancang? Jadi semuanya ada di dalam planning, di dalam perencanaan. Kita menetapkan visi misi. Mau seperti apa asrama santri yang kita harapkan. Jadi berawal dari apa dulu yang kita mau, apa yang kita inginkan. Maka kita konsepkan dalam bentuk draft. Kita konsepkan di asrama harus ingin santri seperti ini, ingin asrama bersih, ingin asrama rapi, misalnya, ingin santri begini. Nah, semua itu ada dalam planning. Kemudian
sumber dayanya kita persiapkan, apa sumber daya yang dibutuhkannya untuk di sistem kepengasuhannya. Kemudian setelah itu matang, nanti tahap berikutnya adalah organizing. Organizing ini proses pengaturan dan alokasi tugas, wewenang dan sumber daya untuk mencapai sasaran. Di organizing ini maka kita hasil dari apa yang sudah kita rencanakan itu diatur tugas-tugasnya seperti apa. Kita butuh tugas yang seperti apa. Gitu. Kalau misalnya peraturan, prosedur dan lain sebagainya itu nanti masuknya ke planning. Sedangkan organizing itu adalah pengorganisasiannya, pengaturan tugas-tugasnya, ini tugasnya apa, wewenangnya apa dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian setelah di organizing maka masuk ke proses atau ke tahap actuating. Actuating itu pelaksanaan atau penggerakan. Nah, actuating ini bagaimana melaksanakan apa yang sudah direncanakan melalui organizing yang tadi sudah kita rancang gitu. Dilaksanakan itu semua, kemudian ada proses menggerakkan orang-orang yang masuk ke dalam organizing ini untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, ini di tahap yang penting juga, bagaimana merealisasikan sebuah planning yang sudah kita susun bersama. Gitu. Upaya menggerakkan ini bagaimana sih musrifah atau wakil musrifah misalnya yang kita minta bantuan untuk di kamar melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, itu di tahap actuating. Menggerakkan ini bisa dengan melalui motivasi, kemudian diberikan pelatihan manajemen, misalnya Ustaz Dina di tim Dina Parenting selalu mengadakan itu. Nah, itu adalah salah satu contoh real dari proses atau dari tahap menggerakkan actuating sumber daya, bagaimana dia melakukan sesuatu sesuai dengan planning tapi dengan keilmuan yang mendukung. Kemudian yang berikutnya adalah proses atau tahap controlling. Nah, ini adalah pengendalian atau pengawasan, yaitu proses untuk memastikan bahwa kegiatan tetap mengarah pada sasaran. Sesuai tidak apa yang dilakukan, sesuai tidak dengan standar yang sudah ditetapkan dalam planning. Melihat kegiatan santri, melihat kebersihan asrama misalnya, sudah sesuai tidak dengan prosedur atau SOP yang sudah kita rencanakan dalam tahap planning. Nah, itu adalah controlling, ada dalam tahap controlling. Jadi fungsi ini juga sangat maksimal, kita harus maksimal juga. Siapa yang melakukan fungsi controlling? Yaitu musrifahnya sendiri, kemudian pengasuh juga harus terjun juga atau bagian dari middle management yang ada di atas musrifah untuk melakukan quality control terhadap program kepengasuhan di asrama. Gitu. Jadi musrifah pun tidak, dia mengontrol apa yang telah dilakukan, sedangkan musrifah sendiri dia akan dilakukan controlling juga di dalam controlling oleh level yang di atasnya atau middle manajemennya. Bagaimana musrifah telah melakukan sesuai dengan apa yang direncanakan, sesuai dengan visi misi asrama, sesuai dengan visi misi Fasna, paham nggak? Lihat ada di situ. Hah? Siapa Natasha? Lihat nampak nggak? Desinta? pesantren pada umumnya itu ada di fungsi controlling. Jadi secara realnya mungkin nanti sudah ada bayangan tentang di pesantren sendiri, mungkin nanti kita perdalam lewat sharing-sharing. Nah, sekarang masuk ke teori mutu juga, menggambarkan sebuah sistem manajemen mutu berkaitan antara perencanaan, pengendalian dan perbaikan atau peningkatan kualitas. Jadi kalau di Yuran ini itu trilogi Yuran atau Yuran trilogi. Nah, itu di situ ada tiga poin khusus yang sebenarnya sama dengan manajemen tapi lebih ke mutunya gitu. Yang pertama itu ada perencanaan mutu, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Nah, dalam perencanaan
Mutunya apa? Mutunya adalah santri yang berkualitas, santri yang bermutu atau kepengasuhan yang bermutu. Maka kita identifikasi kebutuhan yang diharapkan oleh pelanggan. Pelanggan itu siapa? Orang santri, kemudian pemimpin, stakeholder di pesantren. Apa yang diinginkan? Oh, santri yang santun, misalnya yang ada dengan adab yang baik, kemudian santri yang bersih dan lain sebagainya. Kita identifikasi apa yang kita inginkan, goals apa yang kita harapkan, berawal dari itu semua. Ketika itu sudah ada, nah akan kita tuangkan dalam sebuah program kegiatan, kemudian prosedur-prosedur, langkah-langkah dalam melakukan program itu seperti apa gitu. Kemudian yang kedua, itu tadi quality planning. Yang kedua ada quality control. Nah, setelah kita melakukan perencanaan mutu, maka ada kontrol mutu. Kontrol mutu ini apa yang sudah kita programkan, sudah kita rencanakan dan itu dilaksanakan, kita harus ada kontrol di situ. Kalau dalam manajemen teori itu ada di fungsi dikontroli. Nah, ini di quality control. Kemudian yang berikutnya ada quality improvement. Ketersesuaian dengan standar, sesuai atau tidak sesuai. Nah, itu nanti akan ada pengendalian lewat quality improvement, bahwa segala sesuatu pasti harus ada perbaikan yang berkesinambungan. Jadi nanti ada di tahapan quality improvement ini. Jadi diawali dengan perencanaan mutu. Nah, jadi di sini dibahas nih, kalian kalau bingung kan, ini melatih kalian terbiasa dengan hal-hal yang seperti ini, karena kita mau meningkatkan anak ini jadi yang lebih hebat kan. Ya, jadi untuk teori mutu juran ini umum juga ya. Jadi mutu itu direncanakan kita ingin seperti apa santri kita. Ingin kayak Wahyu kah gitu kan, atau ingin kayak apa gitu kan. Nah, kita ini santri kita nih yang lancar bahasa Inggris ini, lancar bahasa Arab, kemudian bisa kuliah ke luar negeri atau bisa menjadi ulama gitu kan. Itu dirancang itu. Kemudian baru quality control baru dilaksanakan, ya, dipraktekkan. Dalam prakteknya kita lihat ini apakah sesuai dengan perencanaan dulu atau tidak. Kalau belum sesuai baru quality improvement namanya, baru diadakan perbaikan di mana sampai tidak tercapai gitu kan. Misalnya kayak Arimbi atau bisa bahasa Inggris sebenarnya. Tapi ternyata ketemu siapa namanya Wahyu, bahasa Inggrisnya belum mantap contohnya gitu. Mantap. Maka dipikirkan gimana perbaikannya. Nah, gitu. Contoh ya. Contohnya Wahyu mantap bahasa Inggrisnya loh. Luar biasa. Wahid, once. Nah, gitu kan. Once. Ada once-nya. Kemudian pengendalian mutu atau kontrol mutu. Dan yang ketiga, perbaikan mutu terhadap apa yang sudah kita lakukan. Nanti bisa di flashback atau di apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu ditambah. Nah, itu ada di quality improvement. Gitu. Ini ada level manajemen, mungkin masuk ke ada tingkatan level manajemen, ada top manajemen dan manajemen organisasi. Nah, ini di tahap organizing. Ya, ini penting ya kalian tahu. Jadi manajemen itu ada 3 ya, pengaturan juga 3. Ada top manajemen ini paling tinggi. Ini kemungkinan yang top manajemen ini adalah Pak Nyai, Ibu Nyai, kemudian Ustadz apa namanya itu Zul gitu. Nanti di bidang manajemennya contohnya adalah misalnya Gus Asbi gitu, Usman contohnya. Nanti di first line manajemennya adalah kalian muslimah yang langsung yang bersentuhan langsung dengan santri 24 jam ya. Maka ini yang top manajemen ini dia tugasnya bukan menghandle kalian, Pak Kiai itu bukan menghandle kalian, bukan menghandle santri langsung, tapi menghandle yang di dalam manajemen ini ya. Mungkin Ustaz Usman, Gus Asdi, Ustaz Uzair, Ustaz Lukman di sini atau Ustaz Amin sebagai manajemen. Yang ini baru membina yang ini ya. Baru Gus Asdi, Ustaz Usman, Ustaz Amin, Ustaz yang kepala sekolah lainnya menghandle muslim ini. Bagaimana muslim ini menjalankan tugasnya yang bermutu. Jadi kalian harus tahu ya.
Kenapa ya kok pakai nggak pernah nyapu-nyapu? Kenapa pakai nggak pernah ngurus koperasi? Kenapa nggak? Jangan salah, belok top manajemen. Nggak boleh belok langsung ke santri. Kecuali keinginan sendiri betul lagi ya. Kata Aribi, kenapa ya punya itu duduk aja di rumah, nggak ikut juga daur-daur kayak saya? Ya beda, karena kalian lain manajemen. Ya, kenapa yang ini nggak kayak kami ya? Dan yang Bila ya, dia middle manajemen, dia tugasnya adalah manajer kalian. Ya, namanya? Jangan sampai salah ini. Oke, lanjut. Itu ada tingkatan level manajemen yang kita itu ada di posisi mana sih sebetulnya gitu. Nah, ada 3 tahapan level manajemen. Yang pertama itu ada top manajemen, ada middle manajemen atau manajemen tengah. Yang berikutnya ada first line manajemen atau manajemen tingkat bawah atau baris bawah atau low manajemen. Jadi manajemen tingkat atas itu biasanya leader, pemimpinnya, pengasuh pesantren itu ada di level top manajemen. Biasanya top manajemen ini tentang visi misi, jangka panjang dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada di middle manajemen. Cuk, enggak sarapan dari tadi pagi. Kan udah saya bilang gitu. Supaya bangun 7:30 Oh, mau jam 8 aku jam 5 sama Rizky aku jam 5 bangun subuh. Belum tapi. Ya, kan Aku tadi sama Rizky saya bilangin jam 8. Aku sama Rizky sholat berjamaah berdua. Saya informasikan. Karena kalian nggak bisa. Nah, inilah pelajaran kalian nih. Manajemen waktu. Ya. Tadi belum belajar ya? Gara-gara Tadi kalian tidak mengikuti apa yang disampaikan, akhirnya kalian jadi dapat resiko jadi sulit. Ya kan? Nah, ini kalau dihentikan ini tanggung. Apalagi dia kalian bisa belajar ini. Ya tangguh perut musuh bentar lagi nih Udah, sabar aja dulu ya. Ya, Saya juga mau kali lanjut, ini. Zak. Sabar dulu ya, belum mati ya. Ini udah habis 5 gelas loh, kenyang pun dia. Nah, ini ayo banyak dulu. Makanya ke depannya di pelajaran, ke depannya apa Ini yang saya telah pas makan lagi. disampaikan ya. Middle manajemen ini di tengah bagaimana merealisasi ini orang-orang manajer semua nih di middle manajemen merealisasikan apa yang menjadi visi misi pesantren, kemudian membuat strategi seperti apa yang harus dilakukan dalam middle manajemen, ketua bidang kepengasuhan misalnya atau ketua bidang pendidikan dan lain sebagainya ada di tataran middle management. Dan yang ketiga first line management ini di pesantren itu ya musrifah ini sebagai langsung dia Kalian sebagai membeli satu first line bidang ya manajemen ya. langsung ke lapangan gitu itu di Nah, sabar, first line management sabar, atau di sabar, low ya. management. Ini kan risiko kalian sendiri kan tadi, karena kalau dihentikan terus aku habis zuhurnya persiapan kuliah. Ya, saya lanjut aja, Sar. Ya kan? Nah, sabar aja dulu lah. Karena ke depannya pelajaran. Kalau karena sudah atur, pagi makan dulu, habis itu. Dan juga ini nggak tahu deh penelitiannya ada apa nih. Masalahnya kalau bisa kan ada juga. dari malam susah penelitian mesti apa paling gitu. kan bahasa dipakai. Kalau saya juga menyediakan, mungkin menyediakan. Masih ada di mana? Lanjut. Ya, sabar dulu ya. Kali mau tidak Saya juga lapar sebenarnya. Saya juga ngantuk sebenarnya. Ya, tapi karena demi kalian agar kalian tuh nanti berkumpul jadi safe. Oke, lanjut. Jadi posisinya nih first line management itu melaksanakan apa yang sudah direncanakan, kemudian pengontrolannya dia adalah oleh middle management. Dari middle management siapa yang mengontrolnya lagi itu adalah top management. Jadi ini semua harus ada. Nah, ada ketidakoptimalan di manajemen pesantren itu bahwa dari middle management dia langsung ke asrama tanpa ada operasional. Jadi ada penumpukan atau tidak fokus pekerjaannya. Nah, middle management ada di tahapan manajerial saja. Dia mengontrol, mengelola bagian manajemen yang paling bawahnya. Jadi ketika dia terjun ke lapangan juga dengan dia harus membuat sebuah perencanaan, membuat sebuah strategi itu pasti akan ada bias nantinya. Maka first line management biarkan mereka fokus di dalam level
musrifah supaya pekerjaannya atau ruang lingkup tugas-tugasnya itu lebih fokus. Nah, dari itu semua mungkin itu adalah ranah teori yang saya sampaikan. Insya Allah untuk ranah praktis dan lain sebagainya, Bapak sama Ibu, musrifah, ustazah lebih menguasai di lapangan. Jadi kesimpulannya bahwa optimalisasi pengasuhan santri itu mutlak harus dilakukan. Maka sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab melalui sistem manajemen pesantren yang baik, optimalisasi pengasuhan santri dapat dilaksanakan sebagai bagian. Kita belajar terus suara-suara. Fokusnya kita aja yang suara-suara. Nanti kalian nggak dapat pelajarannya. Quality control organisasi. Jadi fungsi quality controlnya harus kuat. Jangan hanya percaya terhadap tugas dari low management ataupun middle management, tapi tetap prosedur manajemennya harus dilaksanakan. Apalagi fungsi pengontrol ini harus continuous, harus komprehensif. Yang berikutnya bahwa pengasuhan santri yang berkualitas itu menjadi indikator bahwa manajemen pengasuhan telah dilaksanakan dengan baik dan komprehensif atau menyeluruh. Optimalisasi pengasuhan santri dengan sistem manajemen bertujuan agar pelaksanaan suatu usaha terencana secara sistematis dan dapat dievaluasi secara benar, akurat, dan lengkap. Jadi, kenapa kita menggunakan manajemen? Ya tujuannya agar apapun yang kita lakukan itu terencana dengan baik, sistematis, dan dapat dievaluasi dengan benar. Karena kadang kita melakukan sesuatu tanpa perencanaan yang matang. Ketika sudah jadi, baru kita kepikiran bahwa ada sesuatu yang belum kita siapkan gitu. Akhirnya kita harus dari awal lagi, ataupun harus membentuk sesuatu yang baru lagi. Kalau dari awal sudah diterapkan manajemen, insya Allah antisipasi akan berbagai hal itu akan difikirkan terlebih dahulu secara matang. Jadi tujuan dari sistem manajemen ini yaitu agar Silakan dicatat dulu ya. Kalau kalian belum paham banget, catat aja dulu. Nanti kalian pahami dikit-dikit ya. Kesimpulannya itu optimalisasi pengasuhan santri mutlak harus dilaksanakan ya. Ini harus dilaksanakan optimalisasi ini kalau kita memang ingin membesarkan pondok kita ini, memberikan terbaik kepada umat. Kita harus membuat ya optimalisasi tadi pengasuhan tadi santri itu. Yang mana ujung kompaknya kalian sebagai musrifah atau musrif. Melalui sistem manajemen pesantren yang baik, optimalisasi pengasuhan santri dalam dilaksanakan sebagai bagian dari quality control organisasi. Ya, untuk optimalisasi ini adalah untuk mengontrol kualitas ya, kualitas santri kita, kualitas pondok kita. Ya, kalau kita nggak laksanakan optimalisasi, kualitas pondok kita tidak akan ada. Lama-lama akan ditinggal sama orang, hanya tinggal cerita nanti Aribi pernah mondok di MA, ya kan? Hena pernah jadi hafizo di sini, itu aja cerita, itu aja. Atau Hena pernah lomba bahasa Inggris Indonesia, ya kan? Atau Natasha pernah selesai 30 juz, Masya Allah. Wahyu pernah teriak-teriak di anima, contoh gitu kan? Rizky Ihsan pernah di Asada. Masya Allah. Tapi kalau seandainya kalian optimalkan, ini akan berjariah sampai hari kiamat. Kemudian pengasuhan santri yang berkualitas menjadi indikator bahwa manajemen pesantren terlaksanakan dengan baik. Kalau santri sudah berkualitas, berarti manajemen kita udah baik, udah bagus ya. Kemudian optimalisasi pengasuhan santri dengan sistem manajemen bertujuan agar pelaksanaan suatu usaha terencana secara sistematis. Apapun yang kita buat terencana, jangan ujuk-ujuk jadi. Ya, gitu. Tapi direncanakan secara otomatis, dapat dievaluasi. Kalau terencana bisa dievaluasi secara benar. Kalau bisa dievaluasi, bisa ditingkatkan evaluasi. Kalau caranya tidak ada dievaluasi, maka nggak bisa ditingkatkan. Baik pengasuhan di asrama, maupun di bidang keamanan santri, maupun di bidang ibadah di masjid, kebersihannya, makannya. Siapa dengan surat Allah tadi? Astagfirullahaladzim. Belum selesai. Sabar lah dulu. Sama saat lapar juga sama kan ya, kan? Makanya besok-besoknya
ya tolong kalian ikuti kata-kata Ustadz, ikuti kata-kata di atasnya. Akhirnya kan kalian menderita sendiri kan. Nah ini nanti kalau saya hentikan program kita nggak maksimal. Padahal waktu Ustadz sangat sedikit, sebanyak yang saya handle. Ya kan? Kalian yang fokus jadi mustifah sama tugas yang lain itu aja. Kalau tugas Ustadz 24 jam, ya bahkan untuk jalan-jalan sama istri aja sama anaknya hampir nggak ada waktu. Maka tolong dihargai ya. Paham semuanya? Karena kalian mau jadi berjuang di sini. Bagaimana nanti anak-anak jadinya kalau mental kalian seperti ini gitu. Ya kan? Mentalnya mental pecundang bukan mental pejuang. Mental pejuang itu jangan pun sebentar. Ada yang pejuang-pejuang sampai di ambar itu mereka sampai nggak makan apa-apa berhari-hari dari perjuangan agama, sehingga mereka makan daun-daun, sehingga kotoran mereka seperti kotoran kambing. Saking perjuang bukan pecundang. Jangan sampai kita jadi pecundang hanya gara-gara kita nggak melaksanakan perintah guru, akhirnya lambat makan, akhirnya belajar sampai zuhur aja, nggak sampai zuhur itu aja selesai. Itu aja kalian nggak sabar, ya kan? Bagaimana untuk mendidik santri? Jangan-jangan nanti tiap hari santri kalian pukul pakai kayu, ya kan? Kalau semuanya ini penting loh. Ya kalau kalian nggak maksimalkan ini, jangan sangka nanti akan terjadi kerusakan, besar-besaran di asrama. Kenapa? Karena kalian tidak punya ketahanan dalam menghandle. Paham ya? Paham semuanya? Nah. Usaha yang kita lakukan itu dapat terencana dengan baik, sistematis, dan dapat dievaluasi dengan benar, akurat, dan lengkap sehingga mencapai tujuan. Apa sih tujuan manajemen? Itu ada 4. Yang pertama, untuk produktivitas, menciptakan kualitas, kemudian keefektivitasan, dan keefisiensian. Nah, itu semua tujuan dari manajemen. Mungkin itu Ustaz Nuril, Ustaz Jinan yang bisa saya sampaikan melalui pendekatan teori manajemen tentang optimalisasi pengasuhan santri. Baik, terima kasih Ustazah Dr. Fitria. Alhamdulillah kita berikan reaction Ustazah untuk kita semua.